Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langkah Padane. Apa kabar Anda semuanya? Senang sekali Sanofia Aprilia pemirsa dapat kembali menyapa Anda di Dialog Khusus. Malam hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Provinsi Jawa Barat. Sudah hadir di sini ada Bapak Dr. Andus Haji Anwar Yasin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi kita Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa bersilaturahmi lagi Bapak. Gimana aktivitasnya nih? Alhamdulillah semua aktivitas baik ya. Lancar juga nih ya. Kesibukannya bagaimana Pak? Terakhir kita ketemu bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Oke, itu bagaimana Pak selama 1 minggu ini? Aktivitas Bapak lebih banyak di mana? Jadi BPJS Ketenagakerjaan kan tetap kita upayakan karena perdanya belum jadi, belum selesai. Jadi masih dibahas. Oke, tetap memperjuangkan ya Tetap Pak? insya Allah. Baiklah, malam hari ini pemirsa kita akan berbincang terkait dengan potensi dan tantangan Indramayu. Indramayu kita tahu semua Bapak bahwa Indramayu adalah penghasil padi ataupun lumbung padi. Ini selain itu juga dari perikanannya bagus. Apalagi sih Bapak melihatnya ini potensi-potensi yang dimiliki di Indramayu, Pak Yasin? Jadi potensi Indramayu itu sebenarnya selain dari ada perikanan, ada tadi pertanian, tapi juga ada garam. Kemudian garam ada juga. sebenarnya Indramayu itu daerahnya dilirik industri. Karena kan bayarannya murah. Oke. Kalau di Kerawang itu 4.700.000 sebulannya, Indramayu sekitar 2.100.000-an. Jadi kan dia bisa perhemat tuh. Iya betul. Bisa hemat. Jadi kalau orang dari Kerawang pindahin ada 1.000 karyawan ke Indramayu, itu bisa menghemat lebih dari 2 miliar sebulannya. Ini kan berarti untuk para pengusaha ini sangat tertarik Ya, sekali untuk harusnya menanamkan, menyiapkan, berinvestasi di situ ya Pak ya. Tapi sekarang perkembangannya bagaimana Pak Indramayu? Semakin bertumbuh ya Pak? Semakin Jadi, maju? Indramayu ini sebenarnya minta maaf ya, potensinya besar tapi tertinggal IPM-nya. Oke, tertinggal Indeks pembangunan manusianya tertinggal. Dia kelima dari bawah. Jadi dari di Jawa Barat. Pengamatan Bapak sendiri sebagai wakil rakyat, apa yang membuat hal itu terjadi, Pak Yasin? Jadi kalau IPM itu kan ada daya beli, ada juga pendidikan, ada kesehatan. Faktor-faktor yang ya. Jadi di Indramayu itu masih banyak anak-anak muda, bahkan anak-anak yang saya lihat pendidikannya di bawah SMA. Maka ini harus ditingkatkan supaya naik. Walaupun dia cerdas, tapi karena ijazahnya nggak ada SMA, dihitungnya tetap di bawah. Begitu juga masalah yang lain ya, masalah kesehatan, terus masalah di Indramayu itu rumah sakitnya walaupun sekarang udah mulai maju banyak ya, tapi masyarakat kesehatannya nih masih belum, harus lebih mendapatkan perhatian. Iya. Kemudian masalah pendapatan daya belinya Indramayu itu masih di bawah yang lain dibanding Cirebon ya. Jadi beberapa faktor dari SDM-nya, gitu Pak Yasin ya. Kita dari potensi alamnya bagus ya. Bagus. Tinggal SDM-nya harus Jadi sebenarnya SDM sama SDA itu harus ditingkatkan ya. Ini kan SDM-nya juga harus ditingkatkan. Menurut saya Indramayu itu banyak orang-orang cerdas ya. Tapi belum dapat kesempatan untuk sekolah tinggi. Saya lihat banyak orang-orang Indramayu pinter, baik di Jogja, ada lagi orang Indramayu di Jakarta, nggak mau pulang ke Indramayu, padahal Indramayu butuh orang-orang ini. Nah itu yang kita lihat seperti itu. Tapi masih bisa ya Pak ya, untuk bisa mengejar ketertinggalan itu Pak Yasin? Jadi kita tetap optimis, Indramayu itu perlu ditingkatkan, karena kita lihat nanti ini kan kita khawatirkan dunia itu ketika reses krisis pangan ya. Dan Indramayu terus nyiapin. Jadi Indramayu itu termasuk padinya bagus, berlimpah, walaupun harus diperhatikan. Sekalipun ini potensi bagus, ini petani-petani kita banyak yang miskin, karena dia punya lahan hamparan yang sedikit. Bahkan para petani itu, saya pikir hampir nggak ada ya yang ingin mewariskan anaknya jadi petani lagi. Begitu. Berarti tidak ada regenerasi gitu Pak Haji ya? Jadi ini problem kita. Kekurangan. Petani itu, Indramayu kan potensi pertanian. Tetapi kecintaan untuk petani ini udah mulai berkurang. Jadi petani itu
kayak macam kerja keterpaksaan dari petani karena nggak ada kerjaan lagi. Oke. Padahal potensinya hebat banget. Anak seorang petani tidak Iya. ingin tuh anaknya menjadi Iya, petani lagi begitu, iya. Pak? Kenapa? Takut miskin. Oh begitu. Iya. Jadi tidak menjanjikan, mohon maaf Tidak begitu, menjanjikan. Pak Yasin melihatnya. Iya. Padahal ke depan ini yang sangat dimungkinkan petani kita ini bisa bersaing loh. Jadi petani Indramayu itu karena penghasil padi terbesar, beras terbesar, ini kan harusnya ketika ada peningkatan, ini Indramayu bisa jadi lumbung, ini kan lumbung nasional Indramayu itu. Betul. Nah, tinggal dikelolanya dengan baik. Oh, jadi selama ini belum dikelola dengan Ya. baik, Pak Ya, Yasin? bukan ini. Masih harus ada upaya-upaya semangat untuk mengelola hasil pertanian. Coba nih, bisa Bagaimana? dibayangkan ya. Petani-petani kita kadang-kadang dia terhutang karena harga pupuk yang tinggi. Itu kendala ya. Susah mendapatkan pupuk. Dia hutang, padahal dia upaya, akhirnya dia jadi petani yang sedih banget dah. Ya. Oke, biaya produksi itu lebih besar gitu ya, Pak ya? Ya, jadi salah satunya karena memang petani kita tidak diajarkan untuk membuat pupuk sendiri misalnya. Ya, irigasi yang bermasalah. Ya. Ada petani itu masih berebut air. Ada preman air yang. Nah, Oke. silakan Bapak Ruswah, nih orang Iya. dari anggota Dewan dari Indramayu. Selamat datang Bapak, selamat bergabung bersama kami semua di sini Bapak. Oke. Diperkenalkan Pak Yasin, Boleh. mangga Bapak. Ini Bapak Haji Ruswah, ya. Ini anggota Dewan dari Indramayu, DPRD Indramayu. Luar biasa. Dia tahu persis bagaimana petani-petani Indramayu banyak yang miskin. Oke, Ya, baiklah. walaupun potensi besar kita masalah pertanian, mestinya ini yang ditopang bagaimana petani-petani menjadi petani kaya. Tapi kita kesulitan karena petani seringkali justru kesulitan mencari pupuk. Petani irigasinya Pengairannya nggak itu. bagus, kemudian pemerintah tidak bisa menampung dengan harga yang sesuai. Oke. Jadi kalau dihitung-hitung nih kerja tani nih, kerja petani dengan pupuk yang ada kadang-kadang kok pas-pasan, kadang-kadang rugi, ini kan kasihan. Betul. Nah, Ini seperti itu. harus menjadi Iya. perhatian lebih ya, Pak Iya, Haji iya. Yasin ya. Oke, selamat datang Pak Ruswa MPDI, ini anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Sehat ya Pak? Malam, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Tadi disinggung tentang pertanian yang ada di Kabupaten Cirebon ya Pak. Indramayu. Indramayu, mohon maaf. Di Indramayu ini dikenal sebagai lumbung padi. Ya, tapi ternyata tadi ada kendala ya dari soal pupuk yang mahal, irigasinya juga tuh Pak. Ini masih harus mendapatkan perhatian sebagai wakil rakyat di Indramayu juga. Bagaimana Bapak? Ada solusi seperti apa sih yang ditawarkan? Ya, sebelum bicara solusi mungkin kita juga perlu mengeksplor. Jadi Indramayu itu daerah yang oleh nasional, oleh pusat dijadikan sebagai kabupaten pangan ya. Jadi lumbung pangan nasional. Karena memang produksi padi Indramayu itu kisarannya 1,8 juta ton ya. Sementara konsumsi masyarakatnya dia kurang lebih 800 ton. Jadi memang kita surplus. Ya, surplus. Makanya Indramayu lumbung pangan. Tadi beberapa problem memang yang disampaikan oleh Pak Haji Anwar Yasin ya betul. Memang problem petani secara nasional itu adalah di saat salah satunya pupuk. Di saat butuh pupuk, pupuknya mahal. Ketersediaannya terbatas. Ada pun terbatas, Ya, gitu. Jadi berebut ya Pak. Ya, memang itu problemnya sampai sekarang belum bisa diurai ya. Kita sering memfasilitasi mereka sampai ke tingkat kementerian. Salah satu problem itu adalah dari sisi perencanaannya, penyusunan RDKK yang belum komprehensif. Kemudian jadi data yang nyampe ke pusat dan juga ke perusahaan pupuk yang tidak sinkron dengan kebutuhan lapangan. Jadi memang problemnya tidak sederhana. Tidak hanya terjadi di Indramayu saja, tapi di daerah lain pun begitu, Pak. Ini harus dijadikan tantangan ya Pak ya. Ini harus dicarikan solusi yang terbaiknya. Sebagai wakil rakyat dari Jawa Barat dan juga dari Indramayu harus punya solusi yang terbaik ya Pak. Harus bersinergi. Jadi petani-petani kita itu mestinya bukan hanya diajarkan untuk beli pupuk walau subsidi, tapi bagaimana kalau diajarkan bisa membuat pupuk secara mandiri. Itu baru bisa. Artinya ini problem ini ketika kita ketergantungan kepada perusahaan pupuk, ketergantungan kepada lain, ini repot. Maka harus ada upaya bagaimana para petani kita bisa membuat pupuk sendiri. Harus ada, walaupun tantangannya pasti nggak sedikit. Pasti perusahaan pupuk-pupuk itu pasti membuat seakan-akan jangan loh ditakut-takutin. Karena apa? Karena dia usaha dari situ.
Nah, oleh sebab itu harus ada kebersamaan, kemandirian pangan itu harus dilakukan oleh ketika dia mampu ya pupuk, dan perhatian pemerintah kita harusnya memang ke masalah pangan ini harus penting, Mbak. Jadi di kita ini kan petani-petani Indramayu ini ada sekarang tuh kondisinya sudah dikontrak oleh Jakarta. Ini keren lagi nih, lain lagi ceritanya. Udah saya penasaran nih Pak, tapi ditahan dulu ceritanya Pak, dikontrak oleh ya. Jakarta seperti apa? Kita akan jelaskan nanti usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus, jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita masih berbincang bersama dengan Bapak Dr. Andus Haji Anwar Yasin, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, dan juga Bapak Haji Ruswa SPDI, anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Potensi dan tantangan Indramayu. Tadi Bapak menyampaikan, Pak Yasin ya Pak, ada kontrak dari Jakarta untuk para petani. Seperti apa penjelasannya Pak? Jadi di perusahaan Jakarta itu, Jakarta sadar betul bahwa dia nggak punya lahan. Nah, untuk memastikan warganya, bahkan ketika zaman Pak Anies itu, perusahaan Jakarta itu ngontrak membeli hasil pertanian dari pertanian dari Indramayu. Indramayu sendiri merasa beruntung karena ada dijual dengan harga yang pasti. Sementara dengan Tengkulak harganya nggak pasti. Nah, yang rugi siapa? Orang Jawa Barat dong. Nah, tiba-tiba dibawa nih ke Jakarta, padi-padi Indramayu apa segala macam di perusahaan sana, dan Jakarta. Ya, ketika orang menderita ini udah, bahkan Jakarta itu bisa mensubsidi masyarakat lemah dengan sembako. Sembakonya udah disiapkan. Nah, bahkan di Jakarta itu bisa ngejual hasil pertanian tuh ke Jawa Barat lagi gitu. Oh, begitu. Jadi Pak, jadi sebagai penyuplai gitu ya Pak ya? Iya, padahal dari Indramayu itu kan aneh juga. Bangga juga kita ya Pak ya, sebagai orang Indramayu nih Pak. Tapi itu sampai sekarang masih berlangsung Pak? Ya walau sekarang kan pemerintah di Jakarta udah beda. Tapi yang jelas bahwasanya bagaimana ini bukan dilihat sebagai hebatnya Jakarta, tapi dilihat sebagai kelemahannya Jawa Barat. Harusnya Jawa Barat ini bisa lebih dari itu. Iya, betul. Ya kan, jangan sampai orang Jawa Barat membeli beras Jawa Barat dibeli dari Jakarta. Kan aneh. Oke, padahal dari Indramayu begitu ya Pak. Makanya harus ada keberpihakan petani Indramayu. Nah, petani Indramayu ini dia namanya ngejual, ada kepastian dong. Yang beli pasti ya dia jual gitu. Itu secara ini. Dan Jawa Barat tuh sebenarnya sudah ada udah peraturan tentang apa namanya tentang pangan, tentang apa sudah ada, tapi belum dilaksanakan. Khusus juga untuk para petaninya, perhatiannya juga sudah ada ya Pak. Oke, dari Pak Ruswa sendiri Pak, bagaimana sih perhatian untuk para petani yang ada di Kabupaten Indramayu sendiri Pak? Iya. Jadi tadi memang mengurai problem pertanian ini nggak sederhana ya, Mbak ya. Jadi karena dari tadi Indramayu yang lumbung pangan nasional, sebenarnya sih 80%-nya itu bukan petani pemilik lahan ya. Mereka itu buruh tani gitu kan. Buruh tani ya petani yang punya lahannya 20%-nya saja. Jadi artinya ketika kita ingin mengurai bagaimana masyarakat petani ini bisa sejahtera itu tidak mudah. Karena mereka yang buruh tani itu mereka ikut bertani, mendapatkan hasil tani sekedar untuk bertahan hidup gitu. Nah, tadi memang ketika ada dari Jakarta yang kontrak lahan, kemudian memastikan hasil panen dibeli di sana, ya memang itu para petani yang menikmati. Oh, begitu. Oke, petani dalam arti tadi yang petani pemilik lahan ya. Oh, begitu. Oke, semoga nanti ada perhatian lebih lagi ya Pak ya. Mungkin saya perlu menjelaskan ya, sekarang alhamdulillah dari sisi penataan infrastruktur pertanian ya, dari saluran irigasi primer, sekunder, ini sudah mulai ya dari pemerintah pusat dengan modernisasi irigasi. Nah, tinggal memang PR pemerintah daerah adalah saluran irigasi tersiernya. Gitu. Baik, jadi PR ke depan ya. Nelayan kita bagaimana untuk perikanan kita bagus ya Pak? Kelautan juga bagus. Oke, adakah problematika yang harus menjadi yang diselesaikan nih Pak? Jadi sebenarnya ini kan Indramayu penghasil ikan terbesar juga di Jawa Barat. Bahkan tidak sedikit perahu-perahu Indramayu itu ngisi Jakarta juga, ya ikan-ikan itu. Tapi problem yang terjadi sekarang banyak problemnya. Selain BBM naik ya. BBM naik. Ya, itu kan problem tersendiri bagi bahkan BBM-nya
perikanan lebih mahal daripada umumnya, dia harus industri. Jadi mahal banget BBM. Yang kedua, problematika sekarang tuh walala mudah-mudahan nggak jadi nih ada peraturan dari pusat itu. Apa itu Pak? Jadi peraturan itu orang Indramayu yang dia berlayar di Papua, dia nggak boleh bawa ikan ke Indramayu, harus jual ke Papua. Mudah-mudahan nggak jadi nih. Ini kan peraturan-peraturan ini jadi bingung. Bapak sudah mendengar itu ya Pak ya? Ya udah dong. Semoga tidak jadi ya? Ya, karena apa? Orang Indramayu itu ya kita tahu ya bahwa ikan yang didapatkan itu ujung-ujungnya kita nyari ke orang gitu. Siapa yang makan gitu. Kalau di Papua itu harus kecuali orang Indramayu ada transmigrasi dulu kali ya ke Papua, baru keren. Orang Papua tuh nggak butuh ikan. Nggak butuh ikan. Dia apalagi orang Papua itu harus ya kita tahu bahwa di sana itu kalau ada orang yang datang itu dianggapnya non-free. Kalau rambutnya kayak gini nih kayak ban, udah non-free kata dia. Iya pasti. Harus keriting apa gitu. Oke. Yang penduduk asli di sana gitu mayoritas ya Pak. Itu harus harus dibikin bagaimana pemerintah tuh bikin penduduk sana biar akrab dulu. Ini harus ada upaya-upaya sendiri. Iya. Nah, jadi menurut saya gini, ini ikan yang dari Indramayu yang kita lihat kemarin sudah mulai gairah orang Indramayu, udah mulai turun nih kalau ada peraturan nih. Kemungkinan nggak mau lagi jadi tidak melaut lagi tuh Pak? Iya, karena pertama nih BBM naik. Iya. Yang kedua harga pajak kapal itu naik. Betul. Harga-harga itu. Yang ketiga dia nggak boleh jual ke Indramayu kan kesel juga jadi. Nah, Indramayu potensi ini ada. Potensi Indramayu itu potensi ikan itu bagus. Terus cuma pelabuhan yang pelabuhan perikanan di Indramayu ini ya kata saya pelabuhan kecil-kecil banyak yang bagus cuma di Karangsong ya banyak. Karangsong. Tapi yang di tempat lain tuh bermasalah lah dari segi tanah dari apa segala macam. Oke, bermasalah Pak, betul begitu bagaimana Pak? Oke, jadi memang rakyat di sana nih Pak. Kita ini punya TPI ya, tempat pelelangan ikan. Yang terbesar itu memang di Karangsong. Terbaik. Kita dari sektor perikanan memang menyumbang ke PD Indramayu di atas 13 miliar setiap tahunnya. Memang ini potensi yang luar biasa. Tadi salah satu problemnya bahwa tidak semua nelayan kita yang melaut itu menjualnya di TPI Indramayu. Karena mereka mencari harga yang mahal gitu. Kadang ke Jakarta gitu. Dan ini memang belum ada regulasi yang membatasi misalnya nelayan Indramayu harus jualnya di Indramayu itu belum ada. Gitu. Mungkin kalau semuanya jualnya di Indramayu itu pendapatan daerah bisa lebih naik lagi. Oh, lebih tinggi lagi gitu ya Pak ya. Oke, itu bagus juga tuh ya. Kalau dari sektor pembangunan yang ada di kabupaten. Tapi malah lebih sekarang. Lebih. Karena lebih bahayanya nanti nelayan Indramayu yang ke Papua itu nggak boleh jual ke Indramayu, harus jual Papua. Itu lebih parah lagi susah. Kalau ini kan pengennya bagaimana nelayan Indramayu jual ke Indramayu sehingga Indramayu bisa menumpuk ya bikin korstrat besar, kemudian dia sebagai sumber ikan dan pendapatan daerah tingkat. Indramayu itu sampai sekarang ya kayak upah labu misalnya tiap labu kan ada mesti ada pajaknya. Ini nggak ada Indramayu itu. Ya mungkin malu mau ngambil upahnya karena jasanya sedikit gitu. Jadi begitu. Seperti itu. Tapi insya Allah kalau nelayan-nelayannya ini kehebatan nelayan Indramayu itu dia bisa bikin kapal perahu nelayan terbaik. Terbaik. Ya. Kalau orang Indramayu mau berangkat ke laut, nggak pakai kapal Indramayu, nggak mau dia. Nggak mau, harus. Karena khawatir di tengah jalan karam. Oh begitu, ada jadi, rasa khawatir dia. Akhirnya dibikinlah ini. Nah ini kan peluang bagi pemerintah. Betul. Bagaimana pembuatan kapal di Indramayu ini bukan cuma ya orang Indramayu turun-temurun begitu, harus ditata. Harus ditata lagi. Ya, ditata. Ada regulasi begitu ya Pak ya? Ya harusnya. Jadi bagaimana kita mendatangkan orang-orang ITB yang bisa mengkloning kehebatan Indramayu sehingga bisa diperbaiki itu. Oke, berarti ada program atau inovasi. Ya, harusnya begitu. Tapi belum. Baiklah. Oke, Pak, kalau soal potensi dan tantangan di Indramayu, apa saja sih yang Bapak ingin sampaikan nih sebagai wakil rakyat dari Jawa Barat nih? Jadi Indramayu itu menurut saya dia potensi alamnya bagus ya. Masyarakatnya juga kecerdasannya bukan bodoh ya. Cuma masyarakatnya
kurang terdidik, jadi nggak sekolah gitu. Baiklah. Karena dia merasa mungkin orang lain kan udahlah yang paling penting bisa cari pinter, udah seperti itu. Ya potensinya banyak ya. Iya. Karena saya membayangkan kalau Indramayu itu ada yang dulu kita rancang ada Minopolitan. Minopolitan tuh dia bikin semacam kota nelayan. Di situ ada industri kapal, situ ada pelatihan nakoda, di situ juga ada hasil-hasil ikan yang dipamerkan. Komplit di situ ya Pak, di situ ada pariwisata, ya? Di situ juga nanti ada bagaimana orang menikmati ikan-ikan yang datang. Wah keren. Jadi Satu kalau tempat aja Minopolitan tuh di Karangsong, di kota Indramayu, Iya. itu jadi idaman orang Indramayu. Itu harus dibuktikan. Harus bisa gitu jadi Minopolitan ya. Sehingga Indramayu itu betul-betul kelihatan gitu. Ya kelihatan karena sampai sekarang nelayan-nelayan pemberani di kita ini di Indramayu banyak kan. Ya dibanding dengan nelayan-nelayan. Indramayu itu kalau nelayan dia bisa nelayan di Papua. Ini jaringnya nih nyangkut. Itu orang tuh terjun langsung, ambil. Jadi pemberani itu diakui lah. Bagus, luar biasa. Itu dari zaman dulu sampai sekarang. Nah itu kan harus keberanian itu harus ditingkatkan, tapi harus dipertahankan tetap ya harus Pak. dididik dengan baik supaya dia bisa lebih optimal lagi. Gitu. Oke, jadi untuk tantangan-tantangan ada di Indramayu ini harus segera dapatkan ini apa ya? Jawaban nih Pak. Dari Bapak sini bagaimana nih Pak? Iya, jadi memang Indramayu itu sebuah daerah yang sebenarnya luar biasa ya, potensinya semua ada. Perikanan, pertanian, minyak, garam semuanya, industri dan sebagainya. Hanya memang tantangan terbesar dari masyarakat kami adalah pendidikan ya. Jadi makanya rata-rata lama sekolah masyarakat Indramayu baru terakhir 6,3, 6,4 gitu ya. Artinya masyarakat Indramayu baru lulus SD baru kelas kelas 1 SMP gitu kan. Pendidikannya gitu ya Pak ya. Jadi sebagai PR juga nih harus bisa ditingkatkan. Bapak juga ya Pak ya, sebagai wakil rakyat dari Jawa Barat harus lebih memperhatikan juga nih Pak. Apalagi Bapak ini di Dapil Kabupaten Indramayu, Kota Kabupaten Cirebon juga ya. Oke, kita tunggu nih Pak ya bagaimana actionnya dari Pak Yasin dan juga dari Pak Ruswan ya. Oke, terima kasih banyak Bapak-bapak semua sudah hadir di RCTV memberikan informasi ini terkait juga dengan kegiatan juga pastinya dari fungsinya sebagai wakil rakyat ya Pak ya. Semoga nanti bisa lebih total lagi Pak, memberikan yang terbaik untuk Jawa Barat dan juga untuk Indramayu Pak. Terima kasih banyak Bapak. Terakhir apa yang disampaikan Pak Yasin? Jadi kita berharap bahwasanya orang Indramayu ya baik masyarakatnya ya mau sekolah lah. Mau sekolah lebih cerdas walaupun lagi. Sekarang sudah dapat. Soalnya Indramayu itu kecil-kecil dapat punya duit. Jadi kalau jajan, belanja itu orang Indramayu paling banyak. Baiklah. Nah, tapi kalau dia nggak sekolah ini kan masa depan kita repot. Jadi saya pikir orang Indramayu harus dibikin sekolah dan dipermudah oleh pemerintahnya. Jadi ini saya juga lihat pemerintah kita, pemerintah Indramayu harus serius nih nangani masalah pendidikan, nangani masalah kesehatan, nangani masalah daya beli, dan ada lagi nanti untuk masyarakat jangan putus asa dengan kondisi begini karena Indramayu itu nanti diperebutkan. Saya yakin orang-orang luar itu memperebutkan Indramayu karena lumbung padi sekarang. Iya betul Pak. Jadi semua orang pada datang ke Indramayu, jangan sampai Indramayu ini. Nah, yang kita harapkan untuk masyarakatnya selain rajin belajar, nah pemerintahnya juga tolong harus bersinergi begitu Pak. Nah, ada nanti saya lihat, saya kemarin ketemu orang Jakarta nih, ketemu orang Jakarta, ternyata dia punya aplikasi. Namanya aplikasi PD. Untuk pendapatan daerah. Siap Pak. Jadi itu berguna untuk bupati. Baik. Nah, aplikasi pendapatan daerah ini tinggal diklik, ketahuan kurangnya di mana ini. Semua ada gitu ya Pak. Ada. Baiklah. Kata saya ini perlu nih bupati. Nanti kalau saya ketemu bupati, sampaikan ke bupati. Nanti ada aplikasi ini. Boleh ya Pak ya. Supaya pendidikan pendapatan daerah meningkat. Ini kan kita problem. Ketika masyarakat banyak pendidikan pendapatan daerah rendah. Mau bangun apa kita? Baiklah kalau gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Yasin dan juga Pak Ruswa atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah bergabung bersama kami. Kita harus akhiri Dialog malam hari ini. Saya Novia pamit. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.